Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, puji Tuhan ya. Kembali kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan adik-adik tidak perlu bersedih walaupun masih melalui live streaming, tapi kita harus tetap semangat, semangat untuk selalu mau memuji Tuhan. Sebelumnya apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Ya. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini di Minggu tanggal 21 Februari 2021. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Kita angkat satu lagu. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Baik adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau masih memberikan kesehatan buat kami, baik hamba-Mu maupun adik-adik kekasih yang berada di rumah masing-masing. Untuk kami mau datang kepadamu beribadah di pagi hari ini. Sertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya terjadi atas kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Budi. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku.
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah dan di mana saja berada. Jumpa lagi bersama Kakak Budi. Pada pagi hari ini Kakak Budi akan menyampaikan sebuah firman Tuhan buat kita semua. Jadi sebelum kita membaca serta mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar kita semua boleh dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari semua lipat tangan, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Allah Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca serta merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk mengerti, untuk memahami kebenaran firman di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu yang pada saat ini yang akan menyampaikan firman Tuhan buat anak-anak-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mulut perkataan hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan semuanya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, bersabdalah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Baik adik-adik, sebelum kakak masuk inti dalam firman Tuhan, ada sesuatu yang kakak Budi ingin memperlihatkan. Iya. Kira-kira ada yang tahu tidak ini apa? Iya, betul sekali. Ini adalah uang. Mata uang Indonesia. Ada yang 2.000 dan ada yang 5.000. Dan ada mata uang yang tertinggi yaitu 100.000. Dan kira-kira ada adik-adik yang di rumah tahu tidak mata uang terkecil Indonesia? Ada? Iya, ada yang 25 rupiah, ada yang 50 rupiah, bahkan ada yang 100 rupiah. Tapi saat ini uang 50 dan 25 rupiah tidak terpakai lagi. Dan saat ini yang masih dipakai uang terkecil itu 100 rupiah. Baik adik-adik, kira-kira adik-adik tahu tidak ada berapa jenis bentuk rupa uang Indonesia? Ayo, ada yang bisa tebak? Iya, ada 2 jenis. Yang pertama tadi uang kertas, dan yang kedua uang koin. Ya, jadi ada 2 jenis bentuk rupa uang yang ada di Indonesia. Baik adik-adik, mengenai uang ini ada sangkut pautnya dengan firman Tuhan yang akan kakak Budi sampaikan buat adik-adik di rumah dan di mana saja berada. Pada suatu hari di kota Yerusalem, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyusuri kota Yerusalem. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sampai ke sebuah bait Allah, atau yang biasa kita sebut tempat ibadah, atau yang sangat identik yang kita bicarakan selama ini, yaitu gereja. Ya, betul sekali adik-adik. Jadi bait Allah itu bisa disebut juga sebagai gereja dan tempat ibadah orang-orang Kristen. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berjalan-jalan bersama murid-muridnya. Dia melihat sekitar, ternyata di bait Allah itu banyak orang-orang yang melakukan perdagangan, menjual beli barang-barang. Ada yang jual binatang peliharaan, ada yang menjual pakaian, ada yang menjual sayur-mayur dan lain-lain sebagainya. Ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus sangat marah. Dia sangat marah kepada orang-orang yang melakukan perdagangan di dekat bait Allah itu.
dia menghancurkan, dia memporandak-porandakan tempat jualan orang-orang tersebut di situ. Dia sangat marah. Dia menasihati kepada orang-orang itu, mengapa kalian melakukan rumah doaku ini sebagai rumah Tuhan? Jangan kalian melakukan hal yang itu, karena itu adalah suatu hal yang sangat berdosa. Maka pada saat itu orang-orang berkumpul di bait Allah untuk memberikan sesuatu persembahan. Nah, persembahan itu Tuhan Yesus perhatikan orang-orang yang memberi dengan kemampuan mereka, dengan kerelaan hati mereka. Ketika dalam bait itu bukan cuma Tuhan Yesus saja bersama murid-muridnya, tetapi melainkan banyak orang yang ada di dalam bait suci itu. Terutama orang-orang yang pada saat itu yang melakukan jual beli di bait Allah pada saat itu. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada kakek-kakek, nenek-nenek, kakak-kakak, adik-adik, semuanya lengkap pada saat itu di bait Allah. Ketika tiba saatnya orang memberikan persembahan untuk Tuhan di rumah bait Allah itu atau di gereja, Tuhan Yesus memperhatikan orang kaya. Orang kaya maju ke depan membawa persembahannya, dia masukkan. Wah, ternyata orang kaya ini memberi persembahan yang sangat banyak. Tidak lama ada lagi ibu janda miskin. Dia maju juga ke depan. Dia memberikan persembahannya 2 peser, dia masukkan. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, dia memperhatikan orang kaya dan ibu janda miskin ini yang memberikan persembahan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah di antara kedua ini, orang kaya dan orang janda miskin ini, yang memberikan yang terbanyak, yang terbaik? Ketika murid-muridnya mendengar pertanyaan Tuhan Yesus, murid-muridnya menjawab, tentu orang kaya itu, karena orang kaya memberikan banyak persembahan dibandingkan ibu janda miskin itu. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Tidak, justru ibu janda miskin inilah yang memberikan yang lebih banyak ketimbang daripada orang kaya itu. Mengapa demikian? Sebab orang kaya ini hanya memberi dari kemampuannya, tetapi ibu janda miskin ini memberikan seluruh apa yang ada padanya. Dia tidak peduli bahwa nanti dia akan kelaparan. Dia tidak bisa belanja sayur-sayuran, tidak bisa belanja beras, tidak bisa belanja ciki-ciki, tidak bisa belanja bakso. Ya, ibu janda miskin ini tidak memperhitungkan seperti itu, tetapi dia percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidupnya dalam segala hal. Apapun yang dia butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Ya, seperti itulah yang dipikirkan oleh janda miskin. Apapun yang kita punya adik-adik, mari kita berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada, baik dalam suka maupun dalam duka. Karena itu adik-adik, saya mengajak adik-adik semua yang ada di rumah dan di mana saja berada, mari kita memberikan persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma uang saja yang kita dapat berikan, tetapi hati kita dengan puji-pujian, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, itulah persembahan yang sejati, yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, pembacaan kita yang kita akan baca pada pagi hari ini yaitu terambil dari kitab Lukas. Ya, adik-adik yang di rumah, mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama kitab Lukas pasal 21. Kitab Lukas pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, Kakak berikan membacanya buat adik-adik yang di rumah, dan adik-adik yang di rumah boleh memperhatikan Alkitabnya, mendengar dengan seksama, perhatikan
layar TV dan HP-nya supaya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, Kakak Budi memulai membacanya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Iya, begitu demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita bacakan. Ya, di mana dikatakan bahwa janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya yang dia punya dalam kehidupannya, karena dia percaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya. Baik adik-adik, saya mengingatkan lagi buat adik-adik yang ada di rumah dari mana saja, tetap selalu bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa diberikan kepada Tuhan. Ingat apa yang diberikan kepada orang tua kita di saat kita akan memberikan persembahan, berikan itu yang sudah diperintahkan oleh orang tua kita, dan jangan kita pakai belanja ya, karena kita akan memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita. Lanjut kegiatan berikutnya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapakku yang baik, berkatilah kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu bersyukur dan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, lewat kedua orang tua kami, keluarga kami. Mari Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka semua, sehingga berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan. Terima kasih Bapakku yang baik, jadikan kami sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Budi. Ya, biarlah firman Tuhan itu dapat adik-adik tanam di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Baik adik-adik yang kekasih, untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat satu lagu, Yesus Kekasih Jiwaku. Kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sudah siap semua persembahannya? Bagus, pintar semua adik-adik. Ya, kita akan bawa persembahan syukur kita dan kita angkat satu lagu, Bawa Persembahanmu.
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus dalam doa persembahan. Mari semua lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, nantinya kami menghampiri tata hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapakku yang baik buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, di mana kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat kehidupan kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, serta keluarga besar kami dimanapun saja mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara kehidupan mereka masing-masing, memberikan kekuatan, kesehatan. Ya Tuhan, kami mohon jauhkannya Tuhan daripadanya, dari wabah virus corona yang saat ini melanda bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga sayap naungan Tuhan senantiasa memberkati kehidupan orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan keluarga besar kami dimanapun saja mereka berada. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh. Mari Tuhan Yesus mau berkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam usaha mereka, maupun dalam segala hal apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Ya Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan mereka, berikan kekuatan serta kesehatan yang baik. Dan kami mohon juga Tuhan, Kau senantiasa menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terutama wabah virus corona yang melanda bangsa kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pendeta kami, gereja kami, majelis kami, bahkan jemaat kami ya Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka masing-masing dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya, maupun dalam segala hal apapun yang mereka lakukan serta mereka kerjakan. Semuanya itu ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mohon juga tuntunan pemeliharaan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Ya Tuhan, jaga dan lindungilah mereka semua dalam kehidupannya, dalam keluarganya, serta dalam pekerjaan yang mereka lakukan serta mereka kerjakan. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa buat para pemerintah kami, presiden kami, dari tingkat provinsi maupun dalam tingkat daerah. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh kerjakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan semuanya itu ya Tuhan, mereka boleh mementingkan kehidupan masyarakat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Terutama ya Tuhan, mereka lakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kau berkati bangsa kami ini ya Tuhan, bangsa negara kami Indonesia tercinta ini yang saat ini dilanda wabah virus corona. Kami mohon campur tangan Tuhan, pemulihan Tuhan, sehingga wabah virus corona ini ya Tuhan boleh dijauhkan, boleh dihindarkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang berdiam di bangsa negara Indonesia tercinta ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam segala aktivitas mereka, yang mana pada saat ini ya Tuhan banyak anak-anak-Mu yang melakukan kegiatan sekolah di rumah mereka masing-masing. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kehidupan mereka masing-masing dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Dan kami mohon jaga dan pelihara kehidupan mereka ya Tuhan, dan jauhkan juga Tuhan dari wabah virus corona yang melanda pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun saja berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka yang saat ini dalam ibadah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau berkati apa yang menjadi kebutuhan mereka yang saat ini mereka lakukan, walaupun saat ini mereka beribadah cuma di rumah mereka masing-masing. Namun kami mohon penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, biarlah semuanya itu ya Tuhan
boleh berkenan di hadapan Tuhan dalam ibadah mereka pada pagi hari ini. Begitupun dengan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin tidak sempat melakukan ibadah online pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik yang sakit, mari Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Sehingga minggu depan ya Tuhan, mereka boleh melakukan ibadah online kami minggu depan, dan boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah online yang akan datang. Ya Bapakku yang baik, pada saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus Kau berkati persembahan ini yang sudah kami berikan, dan semuanya itu ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Suci kuduskan ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni segala dosa yang sudah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam perkataan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami semua anak-anak-Mu dari saat ini hingga pada saat Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu, tetap semangat. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah dulu. Jaga kesehatan adik-adik ya. Selalu memakai masker. Oke. Shalom adik-adik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.